Bawaslu tolak laporan ke Zulhas, PAN ke pelapor. Kalau belum paham tafsir UU, tanya dulu sama ahli. Bawaslu Republik Indonesia tidak menindaklanjuti laporan terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menanggapi itu, PAN sepakat atas apa yang menjadi keputusan Bawaslu. Ketua DPP sekaligus Ketua Fraksi PAN Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi keputusan Bawaslu karena dianggap cepat dan langsung dalam merespon laporan tersebut. Bawaslu sangat bagus, cepat merespon dan menanggapi. Ada kepastian terhadap tafsir atas undang-undang oleh penyelenggara pemilu. Memang laporan seperti ini tidak boleh dilama-lamain. Potensial bikin gaduh dan debat kusir, tutur Saleh Kamis 21 Juli 2022. Belajar dari kasus Zulhas, Saleh berharap agar perorangan atau kelompok masyarakat tidak terlalu mudah dalam membuat laporan. Ia meminta pelapor seharusnya mencermati dan mempelajari lebih dulu materi laporan yang akan dibuat. Kalau belum paham konteks tafsir dari undang-undang, disarankan untuk meminta pendapat para ahli hukum, terutama ahli hukum yang mendalami undang-undang kepemiluan. Dan lebih baik lagi yang terlibat dan mengikuti proses pembahasan dan pembentukan undang-undang tersebut, ujar Saleh. Saleh berpandangan jika terjadi hal seperti dalam kasus Zulhas, di mana laporan tidak bisa ditindaklanjuti, imbasnya justru pelapor akan dianggap kurang cermat dan tidak hati-hati. Akibatnya, orang-orang bisa jadi menilai bahwa ada agenda di luar kepemiluan. Tidak jelas apa agenda tersebut, PAN tentu tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan, ujar Saleh. Bisa juga orang-orang menilai bahwa para pelapor kurang paham undang-undang kepemiluan, atau memang sengaja melakukan pelapor untuk mencari perhatian dan sensasi. Silahkan masyarakat yang menilai sendiri tandasnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal tidak dapat dilanjuti karena tidak memenuhi syarat material. Bawaslu telah mengkaji laporan masyarakat dengan terlapor Zulkifli Hasan tentang dugaan penyelenggaraan kampanye di luar jadwal. Kesimpulannya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materi laporan, sehingga tidak dapat diregistrasi, kata seorang anggota Bawaslu di Jakarta Rabu. Menurutnya, Bawaslu telah melakukan analisis yang dilakukan berdasarkan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Lebih lanjut, kata dia berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Diketahui bahwa pada saat ini belum terdapat peserta pemilu 2024. Artinya, perbuatan terlapor sebagaimana dilaporkan belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu. Selain norma tersebut, Bawaslu juga mempertimbangkan pasal 280 ayat 1 pemilu yang mengatur larangan atas tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kegiatan kampanye. Bagian keempat legislasi itu menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Larangan juga dilakukan atas penjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Lebih lanjut, pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menetapkan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali lanjutnya fasilitas pengaman bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti. Bawaslu akan mengumumkan status laporan ini pada papan pengumuman di kantor Bawaslu, katanya.